Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rahma Saumi Sregar. Saya dari mahasiswa IAIDU Kisaran dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang ketiga dalam mata pelajaran etika profesi. Nah, poin yang ketiga dalam mata pelajaran profesi hukum. Nah, dalam materi yang ketiga dalam bidang studi etika profesi yaitu profesi hukum, di mana ada 4 poin di dalamnya. Yang pertama, pengertian dan dasar profesi hukum, dan yang kedua adalah bidang-bidang dan tugas profesi hukum. Yang ketiga adalah nilai moral profesi hukum, dan yang keempat adalah sikap yang harus dimiliki pengemban profesi hukum. Yuk kita simak, kita dengarkan penjelasan dari saya. Kita masuk poin yang pertama, yaitu pengertian profesi hukum, yaitu profesi yang mulia dan terhormat karena bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum itu ada berbagai macam ya guys. Yang pertama ada polisi, jaksa, hakim, advokat atau pengacara, dan yang terakhir itu adalah notaris. Kita simak selanjutnya, yaitu polisi. Polisi itu dia Polri, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian negara Republik Indonesia atau Kapolri. Kedua adalah notaris, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam pasal 1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai maksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum notaris itu ada 3. Pertama, berjiwa Pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan, dan kode etik notaris. Ketiga adalah berbahasa Indonesia yang baik. Nah, di notaris ini diperlukan dia berbahasa Indonesia yang baik karena dia itu sebagai hukum dan menjelaskan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya dia pakai bahasa asing, so pasti warga Indonesia itu tidak akan paham karena itu bukan bahasa mereka sendiri. Oke, yang selanjutnya dalam profesi hukum itu kita masuk ke advokat atau pengacara. Dalam profesi hukum dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dan kita masuk poin selanjutnya, hakim. Hakim bertugas untuk memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Dan yang selanjutnya yaitu jaksa. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwah atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kita masuk poin yang kedua. Sudah saya jelaskan tadi di poin pertama, profesi hukum itu ada berbagai macam ya guys. Ada yang kepolisian, ada dia jaksa, ada dianya notaris, ada dia advokat, ada dianya hakim, dan tugas-tugasnya sudah saya sebutkan tadi ya guys. Dan kita masuk selanjutnya yaitu poin yang ketiga di dalamnya, yaitu nilai moral profesi hukum. Apa aja sih nilai moral dalam profesi hukum itu? Nah, dengarkan baik-baik. Menurut Franz Magnus Suseno menyatakan 5 kriteria dalam nilai moral profesi hukum.
Yang pertama, kejujuran. Nah, di dalam hukum ini dia harus mempunyai kejujuran, dan paling utama itu kejujuran. Karena adanya kejujuran, so pasti dia akan terbuka, tidak ada yang saling tertutup-tutupi. Namanya hukum. Kalau udah namanya hukum harus ditegakkan dan tidak ada dusta di antara mereka. Kedua adalah autentik. Autentik itu adalah menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya. Maksudnya menyesuaikan diri. Kalau misalnya kita di perkotaan, oke lah kita sesuaikan dengan anak perkotaan kayak mana. Kalau misalnya kita di perdesaan, kita harus menyesuaikan kita di perdesaan, penampilan kita kayak mana. Dan yang ketiga itu adalah kemandirian moral atau tidak mudah terpengaruhi. Nah, kemandirian moral ini menurut saya sendiri itu yaitu dia tetap teguh pendirian, tidak goyah sana sini, dan dia tetap jadi diri sendiri. Dan yang terakhir itu keberanian moral. Dan kita masuk poin yang keempat dalam profesi hukum, yaitu pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kesetiaan, kehati-hatian, dan ketekunan. Cukup sekianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.